Inilah bahayanya mabok agama. Masa nonton animasi yang penuh dengan imajinasi saja dibilangnya menyentuh batas akidah. Repot. Karena apa? Disebut musyrik filmnya. Kenapa? Karena di sana ada satu karakter yang meninggal dan kembali sebagai hantu atau spirit yang masih bisa komunikasi dengan karakternya. Lu pada udah nonton film Jumbo belum? Jumbo yang ini filmnya. Itu film karya anak bangsa, itu melibatkan 200 lebih animator Indonesia. Pengisi suaranya juga bukan artis yang ecek-ecek. Pengisi suaranya itu ada Ariel Noah, ada BCL, ada Angga Yunanda dan lain-lain. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys, kita bukan membahas Malaysia dulu guys ya. Kita pinggirkan dulu guys masalah-masalah Malaydes ya. Kita seputar dalam negeri dulu nih, seputar negara kebanggaan kita ini ya. 2-3 hari ini sedang heboh rupanya guys ya di negara kita ini saat Lebaran ya. Lebaran kemarin kan ada film baru ya yang baru rilis di negara kita, film animasi anak ya berjudul Jumbo. Rupanya dan rupa-rupanya rupanya dan rupa-rupanya guys, ada orang ya, ibu-ibu ini ceritanya mengkritik ya film ini. Dia berpendapat ya bahwa film ini menyalahi akidah ya untuk anak-anak, karena di dalam film ini ada sosok hantu ya. Jadi apa guys, saya jadi ingin berkomentar juga ya kan. Ini kan hanya film gitu, film animasi ya kan. Kenapa sih kok semua harus disangkut pautkan gitu loh, ya kan? Disangkut pautkan ke agama itu kenapa gitu loh? Ya memang kita masing-masing punya pemikiran ya, pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi kan logika kita gitu berpikir kok kayaknya apa sudah kebangetan lah ya, sudah keterlaluan gitu. Jadi kalau kita kilas balik zaman saya lah, mungkin teman-teman juga zaman anak-anak ya kan, banyak kan film anak-anak yang kalau kita sangkut pautkan itu sudah jauh gitu di luar nalar kita ya kan. Kayak Naruto ya kan, Dragon Ball, itu kan semuanya film-film yang kalau kita sangkut pautkan ya dengan agama apapun itu ya kan, pasti ya sudah bertentangan gitu loh. Ini kan animasi gitu loh, animasi gitu. Kenapa sih kok harus dipersoalkan ya? Boleh sih sebenarnya mengkritik, nggak masalah ya kan, tapi kritikannya kalau menurut saya ya harus masuk akal lah ya kan. Kenapa film-film zaman-zaman dulu, film-film anak-anak zaman dahulu yang kalau kita sangkut pautkan dengan akidah agama apapun itu kok nggak ada yang kritik ya kan, nggak ada yang mengkritik. Kenapa ya kan? Saat film ini sedang naik daun ya, tiba-tiba ada yang mengkritik seperti ini. Ini kan gimana kalau menurut teman-teman ini? Sambil teman-teman berkomentar ya, sambil ngasih pendapat teman-teman, kita lihat juga ini ya pendapat-pendapat dari netizen Indonesia ya, yang merespon kritikan ibu-ibu ini. Oke, langsung ya kita tonton videonya. Sudah ditonton 3 juta orang lebih dan kata seorang netizen tidak sesuai kaidah sebuah agama. Tapi banyak orang sudah terkena virus film Jumbo nih Bu Ginda. Kayaknya ini adalah satu film animasi lokal tersukses di Indonesia, atau mungkin sebelumnya sudah ada tapi aku kurang tahu ya. Nah, ini melaporkan langsung dari bioskop 21 Epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nampak bioskop ini dipenuhi oleh insan belia, dipenuhi generasi-generasi yang nggak tahu itu apa film Wiro Sableng, Misteri Gunung Merapi, sampai film Brahma Kumbara. Dan aku juga baru tahu ada film yang bioskopnya dibanjiri oleh para bocil-bocil yang haus akan film anak-anak sepertinya. Soalnya kan saat ini memang kebanyakan film itu kalau nggak rebutan harta, ribut sama mertua, tentang percintaan yang tiada akhirnya, Tata dan Lisa Marliana. Ditambah drama-drama para pejabat negara Bellflower ini yang bikin dunia perfilman jadi semakin hampa buat anak-anak insan belia. Nah beneran ini Bu Ginda, satu bioskop kapasitas 500 kursi aja penuh loh ya. Selamat ini mah beneran kepada Visinema. Kalau dari aku pribadi, sepanjang perjalanan film cukup menikmati visual
visualnya, pembawaan original soundtracknya, dan alur ceritanya. Ya meskipun digadang-gadang bagus, tetap aja ada kritik dari netizen di luaran sana yang katanya tidak sesuai dengan kaidah sebuah agama. Tapi yaitu pandangan penonton ya, biarkan karya yang berbicara. Nah kalau menurut kalian film Jumbo ini berhak dapat berapa jempol? Silahkan komen ya. Salut dah gue sama yang bilang kalau film Jumbo itu menyentuh batas akidah. Gimana nggak salut coba? Karena dia tuh peduli banget gitu. Karena masa iya cerita filmnya itu ada anak kecil main sama minta tolong sama hantu. Walaupun ini film animasi, tapi dia tuh sangat peduli. Menurut gue itu keren banget sih. Berarti nggak Jumbo doang ya. Naruto juga menyalahi akidah karena Naruto telah bersekutu dengan siluman rubah. Monkey D. Luffy juga menyalahi akidah karena telah memakan buah iblis dan berubah menjadi pasal karet. Gak, maksud gue manusia karet, Panglima Polim. Untung aja itu film Walid, film Malaysia, jadi bisa tembus jutaan views. Coba film sini udah gak bakal tayang sih itu. Lagian kalau dipikir-pikir ya, ini sih kalau menurut gue aja gitu. Kalau misalnya menjadi religius ngebuat lu jadi gampang menghakimi dan berburuk sangka sama orang lain, coba deh cek lagi, yang lu sembah itu Tuhan lu atau ego lu. Aduh. Inilah bahayanya mabok agama. Masa nonton animasi yang penuh dengan imajinasi saja dibilangnya menyentuh batas akidah. Repot bu kalau misalkan dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan dengan akidah. Mungkin ketika kecil dulu saya tidak akan menonton animasi Little Krishna karena betul. menceritakan tentang kisah dewa Hindu. Mungkin orang tua saya dulu takut anaknya logout ke agama lain. Selain itu mungkin dari kecil hingga sebesar ini saya tidak akan pernah nonton SpongeBob karena tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Karena di agama manapun tidak ada yang menceritakan Spons yang bisa berbicara. Menurut saya film yang menyentuh batas akidah itu adalah film Ajab. Masa ada jenazah yang sudah dibungkus kain kapan loncat masuk ke penggilingan coran. Gua saranin kepada ibu dan bapak yang khawatir film animasi Jumbo mempengaruhi akidah Anda, gua saranin kalian nonton Walid agar kalian berdua terbayang-bayang mukanya Walid. Belakangan sedang geger di mana-mana bahwa konon katanya film Jumbo merusak akidah anak. Gua sangat menyayangkan bagi orang-orang yang tidak cukup cerdas untuk menyoroti isu anti-bullying film Jumbo ini dan justru salfok dengan elemen horornya yang konon katanya bakal merusak akidah penonton anak-anak. Justru Jumbo berhasil merespon banyak sekali kesalahan parenting di level keluarga dalam konteks sehari-hari, terutama bagi para orang tua yang sengaja atau tidak sengaja seringkali menumbuhkan sikap self-centered, sehingga anak-anaknya sulit sekali menjadi pendengar yang baik, sulit sekali menerima perbedaan pendapat, dan justru ingin sekali terus-terusan didengar dan diperhatikan. Padahal mendengar untuk memahami adalah proses belajar paling fundamental. Dan yang masih berkaitan, isu bullying sendiri mengakar dari rasisme terstruktur dan mentalitas superior. Nah, hal-hal ini saja sudah cukup membuat Jumbo sukses besar dalam mendidik akhlak para penontonnya. Untuk isu akidah sendiri sebenarnya gua rasa dianggap terlalu serius oleh orang-orang dari jamaah yang kegeeran. Lantaran Jumbo sendiri yang digarap oleh sutradara Rian Adriandi yang merupakan penyintas bullying adalah sebuah film yang sangat inklusif baik untuk audiens anak maupun audiens dewasa. Tak peduli apapun latar belakangnya. Kalau masih belum mengerti juga, Jumbo adalah film untuk semua orang, jadi bukan buat lo doang. Ada lagi satu film Indonesia yaitu namanya Jumbo yang dibikin sendiri tim besar animator Indonesia yang kualitasnya sangat luar biasa. Kalau aku sendiri belum nonton, tapi udah nonton beberapa trailer dan review dan ternyata itu bagus. Itu kan satu hal yang harus dibanggakan. Itu produk Indonesia bagus, kualitasnya seperti film Disney. Tapi enggak. Karena apa? Disebut musyrik filmnya. Kenapa? Karena di sana ada satu karakter yang meninggal dan kembali sebagai hantu atau spirit yang masih bisa komunikasi dengan karakternya. Karena hal itu disebut itu film musyrik. Ya udah, kalau filmnya katanya musyrik ya nggak usah nonton. Kalau kita kembali ke syariah Islam, kalau benar-benar mau ikuti syariah ya nggak boleh ke bioskop. Nggak boleh nonton film manapun, nggak boleh. Dan ini kok agak standar ganda juga. Kenapa kalau dari Indonesia musyrik nggak boleh nonton dengan anak itu berbahaya, tapi kalau karya negara lain kok beda? Harry Potter
sihir, ada yang pernah ngomong itu sihir. Casper, siapa masih ingat Casper, kartun film Casper, juga hantu bukan juga musyrik kan. Nah tapi itu waktunya Indonesia bikin produk yang sangat bagus, pasti banyak yang anti. Itu kenapa? Kok kalau dari luar negeri baik-baik saja, tapi kalau negeri ini sendiri udah berkembang, ada produk yang sangat bagus, yang dapat review sangat-sangat positif, kok ada-ada aja cari alasan untuk menjelekkan status film ini. Udah nonton film Jumbo belum? Jumbo yang ini filmnya. Itu film karya anak bangsa, itu melibatkan 200 lebih animator Indonesia. Pengisi suaranya juga bukan artis yang ecek-ecek. Pengisi suaranya itu ada Ariel Noah, ada BCL, ada Angga Yunanda, dan lain-lain. Yang gua nggak terima adalah bisa-bisanya film sebagus ini dibilang melewati batas akidah. Gua di sini ngomong sebagai orang awam ya. Lu berharap akidah dari sebuah tontonan animasi? Hah? Lu kalau cari akidah, datangnya ke kajian ibu. Gua lihat postingan ini nih, Mbak ini ya. Nih gue screenshotin aja. Soalnya sekarang akunnya di private. Katanya film Jumbo ini melewati batas akidah karena ada hantu-hantunya. Lah, selama ini gue nonton ganteng-ganteng serigala, gue nonton Harry Potter, gue nonton film-film hantu gitu. Gue waktu kecil nontonnya apa? Susana, hantu jembatan Ancol. Gini ya, kalau misalkan menurut lu emang melewati batas akidah, nggak usah FOMO ke bioskop, nggak usah nonton. Menyalahi akidah anak ya kan, katanya bisa merusak anak gitu. Ya lu nonton sendiri aja kan, lu udah gede, nggak usah nonton sama anak lu nonton sama temen lu, sama pasangan lu, sama tetangga lu, nggak usah bawa anak lu. Itu aja dibikin ribet, Mbak. Lu tahu tontonan apa yang ada akidahnya? Walid, judulnya dia yoi banget lagi. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah, mantep. Ini Mbak Afifah Putri waktu kecil nonton Casper kan, sama Scooby-Doo. Sampai pas kecil kagak punya TV. Ini saya nanya Mbak, soalnya zaman saya kecil tontonan saya Scooby-Doo, Casper. Emang situ pikir Casper apaan? Karung beras, tepung beras Rose Brand? Bukan Mbak, setan. Semua itu memang pasti ada pro kontranya, tergantung dari sisi mana kita melihat. Gue pas kecil ya nonton vampir Cina. Lu tau gak vampir Cina yang loncat-loncat terus jidatnya ditempelin apa kertas kuning itu? Gue sekarang gede gak jadi loncat-loncat gue. Terus nih ya, lagi ya, saya bilang saya orang awam ya. Setahu saya, koreksi kalau saya salah ya, bermain sosial media itu juga bukannya melewati akidah. Hah? Menyalahi akidah. Lah ini mbaknya ngonten nih di TikTok ini, mainan sosmed ini. Mbaknya juga punya Instagram ini. Sedangkan saya sendiri yang udah nonton film Jumbo ya, nggak ada loh Jumbo tuh ngebahas-bahas agama. Kayaknya mbak yang berimajinasinya ketinggian, terlalu jauh mbak. Gua dulu kecil nonton Dora, nggak ada kok kepikiran mau temenan sama monyet. Tontonan gue apalagi yang nyalain akidah ya? Jin dan Jun, Jini oh Jini tuh masuk dalam kerang. Cuman satu yang menurut gue tuh masuk di kepala gue gitu, Doraemon. Gue pengen punya kantong ajaib sama pintu kemana aja mau baling-baling ajaib. Salah, baling-baling bambu. Lagi pula ya mbak ya, nggak semua film itu tentang agama mbak. Saya mau kasih tahu, mbak itu tidak bisa membatasi pembuat film, tapi kamu bisa membatasi apa yang mau kamu, keluargamu, dan anakmu tonton mbak. Tadi kamu aja yang batasin. Kenapa harus membatasi orang lain untuk berimajinasi? Dunia perfilman, dunia desain, dunia entertainment itu luas mbakku. Gak cuma segala hal tentang agama. Udah nih kalau gue bahas ini bisa 10 menit gue bahas dia doang. Itu guys ya, pendapat dari beberapa netizen kita ya, yang merespon kritikan dari mbak-mbak, ibu-ibu ya, yang mengatakan bahwa film Jumbo menyalahi akidah anak-anak ya. Makanya kan tadi banyak dari netizen kita ini memberi contoh film-film anak-anak yang memang kalau kita pikirkan secara logika kita ya kan nggak masuk akal ya kan. Banyak kan film-film zaman-zaman yang seumuran saya lah ya, dulu waktu zaman anak-anak kan banyak ya film-film yang ya kayak contohnya tadi yang dibilang kakak ini Jin dan Jun ya kan, Jini oh Jini ya kan. Kalau kita yang anak-anaknya ya Naruto ya kan, Dragon Ball ya, apalagi guys yang kalau kita pikir secara logika kita nggak masuk akal gitu kan. Kenapa nggak ada kritikan gitu ya kan, nggak ada yang mengomentari itu ya kan. Saat ada anak-anak terbaik putra-putra Indonesia menghasilkan film animasi yang super keren seperti ini, muncul kritikan-kritikan seperti ini gitu loh ya. Ya kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton ya. Lagian ini film animasi kok, bukan film yang membahas tentang agama siapapun kan gitu, agama manapun, bukan. Ini tentang animasi, tentang kehidupan keseharian anak-anak. Di situ walaupun saya belum nonton ya guys, katanya kan kalau kita dengar tadi ya ada yang mengatakan bahwa di dalam film tersebut justru memberikan hal-hal yang positif gitu, bagaimana kehidupan orang tua dan anak-anaknya
kan ini Jumbo ini gitu loh. Nggak dilihat itunya gitu, tapi yang dilihat hantunya. Ada aja memang ya. Gimana kalau menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya guys ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.